Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hari selaku calon guru penggerak angkatan 7, Bapak Ibu guru semuanya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkreativitas, ya, masih diberikan kesempatan untuk mendidik anak bangsa. Baik, di sini perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa sekolah kita ini adalah sekolah penggerak dan insya Allah tahun ini sudah mulai, ya. Jadi memang diperlukan guru-guru penggerak yang tidak hanya Pak Hari saja, tapi Bapak Ibu semua ini wajib untuk bisa ikut, ya, menjadi guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah tes, kemudian belum masuk, tidak boleh putus asa, tetap harus bersemangat di sini. Andai usia saya sudah tidak memenuhi syarat, nah di sini tetap panjenengan masih bisa menjadi penggerak anak-anak, ya, penggerak teman sejawat, bahkan bisa menjadi penggerak saya juga selaku pemimpin di sini. Hari ini Pak Hari ini akan mendefinisikan mungkin yang terakhir, ya Pak, ya, materi yang terakhir tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi seorang calon pemimpin ini harus bisa mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Sumber daya itu apa saja? Ya, itu banyak sekali. Baik Bapak Ibu, ya, di sini kita harus mendukung, kita harus mensupport, ya, memotivasi. Pak Hari juga nggak boleh sungkan-sungkan untuk memberikan ilmu yang sudah didapat, karena sekarang bukan zamannya lagi kita menyimpan ilmu atau istilahnya apa, ya, pelit ilmu itu sudah nggak fungsinya lagi. Kalau kita bisa transfer, ya ayo kita share. Semakin kita share ilmu, share pengalaman, itu kita semakin kuat dan amal kita itu semakin banyak. Kalau ilmu yang kita sampaikan itu nanti bermanfaat, itu enaknya, ya. Jadi kita selaku guru di sini ini benar-benar ladang amal ini di sekolah ini banyak sekali Bapak Ibu. Karena itu mari setiap ya, kegiatan kita, setiap langkah kita, bahkan setiap tarikan nafas kita ini kita niatkan untuk beribadah. Jadi mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi kalau Pak Hari tetap semangat, bisa menyemangati diri, bisa menyemangati teman-teman, ya, menggerakkan teman-teman agar sekolah kita ini lebih maju lagi ke depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mesti sudah memberikan sepatah dua kata untuk saya dalam mendefinisikan nanti berkaitan dengan aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7. Baik Bapak Ibu, saya mulai, ya, untuk kegiatan diseminasi ini. Sebenarnya pada awal saya sebagai calon guru penggerak itu mempelajari mulai dari modul 1 berkaitan dengan pembelajaran yang disampaikan oleh KHD atau Ki Hajar Dewantara, ya, yang selalu kita ingat bahwasanya jangan sampai melupakan jasa Ki Hajar Dewantara, karena beliaulah pembelajaran bagi putra putri kita khususnya di sekolah. Bapak Ibu, dari yang saya pelajari modul ini, mulai dari diri, maka saya akan mendefinisikan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya.
di mana tentunya kalau kita berada di sini di SMP Negeri 24 Surabaya, ini kalau kita lihat modal atau asetnya itu sudah luar biasa, sudah melebihi, sudah cukup. Tinggal bagaimana Bapak Ibu mengelola sumber daya yang ada di SMP Negeri 24 Surabaya ini, mendidik para murid di kelas, bagaimana kita juga bisa mengelola tentang aset yang ada di SMP Negeri 24 Surabaya. Tidak hanya wakil atau kepala sekolah saja yang mengelola, tetapi Bapak Ibu pun juga bisa untuk mengelola aset yang ada di sekolah. Di sini saya mengidentifikasi tentang pengelolaan sumber daya yang ada di SMP Negeri 24 Surabaya. Dalam pengelolaan sumber daya merupakan satu kesatuan yang saling berkesinambungan dalam pemanfaatan pada aset-aset sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran. Siapa pemimpin pembelajaran itu? Ya panjenengan semua, tidak hanya kepala sekolah. Pemanfaatan sumber daya yang ada di sekolah menjadi modal utama dalam membangun kekuatan atau potensi dalam ruang lingkup warga sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Di antara sumber daya yang terdapat di sekolah merupakan sebuah ekosistem di mana terjadinya interaksi antara hubungan timbal balik atau saling ketergantungan komponen dalam ekosistem, yaitu dalam hal ini adalah komponen biotik, yaitu unsur yang hidup, dan komponen abiotik. Maksudnya apa Pak ini Pak? Komponen di sekolah kita ini ada ekosistemnya. Sekolah kita ini merupakan ekosistem. Ada hubungannya antara biotik dan abiotik. Kalau di sini diterangkan unsur yang, kalau biotik itu adalah unsur yang hidup dalam sebuah lingkungan. Kalau faktor biotik atau unsur yang, kebalik ya, faktor biotik unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup. Ini saling berinteraksi satu sama lain yang sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Apa saja Pak kalau yang unsur hidupnya itu? Di antaranya adalah murid, tenaga pendidikan, guru, keamanan, kemudian kebersihan, kepala sekolah, pengawas. Ini semuanya adalah komponen yang ada di dalam ekosistem sekolah. Kemudian yang biotik, abiotik, unsur yang tidak hidup itu merupakan, ada di sini tentang keuangan, sarana prasarananya ada lengkap, administrasi sekolah juga ada. Ini yang abiotik. Jadi saling berhubungan. Kalau tidak ada administrasi atau keuangan, maka kegiatan yang ada di sekolah tidak akan bisa berjalan. Melalui pemetaan kekuatan atau potensi sumber daya yang ada di sekolah, sebagai pemimpin pelajaran harus dapat mengimplementasikan kekuatan tersebut melalui konsep 7 modal atau aset utama yang terdapat di sekolah, yakni modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal finansial, modal politik, modal lingkungan atau alam, modal agama, dan budaya. Jika seorang pemimpin pembelajaran itu dapat memanfaatkan 7 modal atau aset utama menjadi sebuah kekuatan, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Dalam pemanfaatan 7 modal aset utama sebagai suatu kekuatan di sekolah, pemimpin pembelajaran juga harus dapat memanfaatkan pendekatan berpikir dalam pengelolaan aset. Di antaranya pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, defisit based thinking, akan melihat dengan cara pandang negatif. Ini apa Pak? Maksudnya Pak? Jadi kalau kita berpikir tentang pendekatan berbasis kekurangan, tentunya Bapak Ibu berpikir begini, suatu contoh.
ada rapat untuk pelepasan siswa. Kepala sekolah dengan guru dan staf diajak untuk bersama-sama rembukan, Bu, kita akan mengadakan kegiatan pelepasan sekolah, tetapi kita tidak ada dana, tidak ada sponsor. Bagaimana, Bu? Tentunya tidak bisa kita melaksanakan kegiatan pelepasan siswa atau wisuda. Akhirnya apa? Semua pasif, tidak mendukung, karena merasa tidak ada kemampuan untuk bisa mengadakan kegiatan tersebut. Maka ini dinamakan dengan pendekatan berbasis kekurangan. Jadi Bapak Ibu pasif, tidak ada inovasi. Oh, saya harus begini, seperti tidak. Oh ya sudah, kalau memang tidak ada wisuda, ya tidak apa-apa, kita tidak usah mengadakan wisuda. Jadi kita itu mempunyai pemikiran yang berbasis kekurangan atau defisit based thinking. Ya, itu contoh ya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu mempunyai pemikiran seperti itu, berarti panjenengan melakukan tindakan yang berbasis kekurangan. Jadi dalam diri kita ini pasrah, kalau tidak ada dana ya sudah, kita tidak usah lakukan. Nah, kemudian memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Dan pendekatan berbasis aset atau aset based thinking adalah memusatkan pikiran pada kekuatan positif, pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Maksudnya apa? Saya lanjutkan contoh tadi ya. Apabila panjenengan mau mengadakan kegiatan di rapatan dengan bapak ibu kepala sekolah, staf, dan bapak ibu guru. Kalau tadi wisuda tidak bisa diadakan. Tapi kalau panjenengan mempunyai aset modal, aset based thinking, tentunya kemampuan yang ada di dalam diri panjenengan itu dikeluarkan. Bu, gampang nanti untuk sewa panggung, kita bisa mengusahakan UB untuk membuatkan panggung. Kemudian siapa yang membuat anak-anak itu untuk berlatih? Kegiatannya itu siapa? Kan ada guru seni budaya, kan ada guru prakarya. Nah, itu kita manfaatkan. Kita buatnya sederhana tanpa dukungan dari biaya. Nah, kita manfaatkan itu aset modal kita. Oh, tentunya nanti pasti kita melibatkan orang tua. Mungkin orang tua bisa membantu menyewakan anaknya untuk kostum. Nah, ini tinggal kita bagaimana untuk berkomunikasi kepada mereka. Jadi kita bersama-sama marilah memiliki aset modal yang kita punya ini, aset based thinking, harus kita kembangkan. Nah, ini bagainya Ibu ya, berbasis pada kekurangan atau masalah hambatan. Tadi sudah saya sampaikan contohnya. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Ini yang berbasis masalah hambatan. Jadi tidak ada semacam respon ataupun keinginan. Jadi hanya sifatnya menunggu. Kemudian yang berbasis pada aset, ini tentunya mengorganisasi kompetensi dan sumber daya atau aset dan kekuatan yang ada dalam diri Bapak Ibu semuanya. Merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan aksi yang sudah diprogramkan. Kalau memang sudah diprogramkan, Pak, tiap tahun kan mesti ada wisuda. Bagaimana Pak kalau dana tidak ada? Mohon nanti sudah saya sampaikan. Kita mampu sebenarnya, tanpa ada dana mampu sebenarnya. Modal sudah lengkap, masalah panggung, kemudian sarana yang lain, kostum dan sebagainya. Kalau kita bersama-sama memikirkan soal kegiatan wisuda itu bisa berlangsung. Nah, ini ada 7 model aset sekolah. Tentunya di SMP Negeri 24 ini
sudah ada yang 7 modal ini. Di antaranya modal manusia. Nah, apa saja Pak modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Tentunya Bapak Ibu harus bisa memiliki modal 7 modal ini. Yang pertama modal manusia, saya tahu di SIM24 ini memiliki kualifikasi pendidikan guru S1-nya yang 100%. Ada yang S2 tidak saya sebutkan, hanya beberapa Bapak Ibu guru. Kemudian mereka sejawat dan visioner. Nah, visioner ini yang mampu untuk diajak untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah. Kepala sekolah yang selalu mendukung. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ada istilahnya itu yang berusaha kreativitas dengan, saya yakin Bapak Ibu kepala sekolah akan selalu mendukung. Murid yang berpotensi dan semangat belajar. Nah ini wali murid dan komite sekolah yang berperan aktif, juga alumni dan tidak ketinggalan pengawas sekolah pembina. Ini yang selalu memantau pembelajaran atau aktivitas kegiatan yang ada di SMP Kelapa Surabaya. Nah, strateginya bagaimana? Memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan pengembangan diri. Saya yakin panjenengan pasti mempunyai bekal pengembangan diri, contohnya mengikuti workshop, seminar, luar biasa, sampai sertifikatnya banyak dikilokan katanya Bu. Kemudian guru mampu mengarahkan, memfasilitasi, serta mewujudkan kelas impian murid yang nyaman dan menyenangkan sehingga menjadi penyemangat dan pembelajaran. Kira-kira Bapak Ibu mengkondisikan di dalam kelas itu siswanya sudah aman, nyaman atau belum? Kalau mereka tidak aman, tidak nyaman, saya yakin mereka banyak keluar masuk. Insya Allah Bapak Ibu tidak demikian, bisa mengkondisikan kelas ketika pembelajaran supaya siswa itu merasa nyaman, aman ketika panjenengan semua ini memberikan materi kepada mereka. Murid mampu mendesain atau sketsa kelas impian dengan membuat hiasan, membersihkan lantai, merapikan kursi, dan melengkapi kelas dengan sudut baca. Sudah kita lihat Bapak Ibu wali kelas 789 ya, terima kasih sudah mendesain. Ya mungkin kalau ada yang kurang, hiasan dinding, madingnya monggo bisa dikembangkan lagi, bisa ditambah. Mengusahakan bahwasanya kelas itu adalah milik mereka. Mereka yang membuat, mereka lah yang menerima, mereka lah yang menikmati. Jadi usahakan kelas mereka ini kelas yang nyaman. Kemudian mereka sejawat ikut berpartisipasi dalam mewujudkan impian kelas yang nyaman dan menyenangkan. Monggo kalau memang panjenengan ini Bapak Ibu guru dalam satu ruangan ini, ya apa Bu, kelas Bu kayak ini. Nah, ayo kita satukan visinya. Bu, bagaimana kalau kelas kita, kelas panjenengan, kelas A sama loh dengan kelas saya seperti ini. Nah, itu merupakan inovasi panjenengan semua. Jadi tidak salah kalau aku tak nyuntuh kelas 8A, tak nyuntuh kelas 9C, kok bagus ya? Tidak apa-apa. Kalau memang itu dirasa bagus dan anak-anak itu senang, wah luar biasa. Saya kan anak-anak itu kan kerasan di dalam kelas. Kemudian kepala sekolah memberikan izin dan dukungan penuh untuk kegiatan tersebut. Alhamdulillah, PSD mendukung apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, kecuali kalau ada yang kelas yang kosong. Nah ini nanti saya edukasi untuk berarti Pak kelasnya siapa ya Pak ya. Lanjut. Nah modal sosial di sini tentunya kerjasama dengan wali murid, membantu program MBR masih di sekolah, kerjasama dengan wali kelas 7 dan kelas 8. Kenapa tidak saya berikan ke kelas 9 dan kelas 9 lalu lulus kerjasama dengan mereka sejawat.
ini adalah modal sosial panjenengan semua Bapak Ibu ini merupakan satu kesatuan yang bersosial, bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi tidak istilah itu mencar-mencar atau merasani dari sana ke sini, tidak. Bahkan kalau kita ini ada ide yang membangun untuk keberhasilan SMP 12 Surabaya, untuk mengembangkan SMP 12 Surabaya ini bisa dikenal masyarakat, lebih harus kita diskusikan bersama-sama. Jadi kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Di modal sosial ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Kalau memang itu Pak harusnya begini, monggo kita sharing semua. Jadi saya katakan kemarin saya lihat ada program MPR, kita membantu siswa kita yang kekurangan, siswa kita yang membutuhkan bantuan baik seragam maupun keuangan. Wali murid memberikan dukungan penuh dengan dalam kegiatan putra putrinya, menunjang program pembelajaran murid yang kurang mampu. Wali kelas 7 dan kelas 8 membantu memfasilitasi kegiatan observasi di kelas. Tadi sudah saya katakan kolaborasi ya, Ibu. Jadi observasi di kelas, sama-sama melihat kelas itu apik. Boleh saya nyuruh seperti itu. Membantu merumuskan prakarsa perubahan untuk sama-sama mewujudkan visi sekolah. Visi kita ini harus kita laksanakan. Ini panjenengan semuanya kalau membaca visi kita, ya mari kita sama-sama untuk melaksanakan. Modal politik, di mana status sekolah kita ini status sekolah negeri dan adiwiyata mandiri. Kemudian memiliki kepala sekolah yang siap mendukung program sekolah. Ada perbankan, dinas pendidikan kota, puskesmas dan polsek. Strategi pemanfaatannya sebagai sekolah adiwiyata, maka diarahkan untuk menjadi sekolah percontohan adiwiyata di lingkungan sekitar. Tentunya kita ini nanti sebagai jujukan kepada sekolah-sekolah yang adiwiyata, di mana mereka meminta ataupun ingin tahu bagaimana sih adiwiyata mandiri yang ada di SMP Negeri 12 Surabaya. Monggo ini disiapkan untuk yang tim dari adiwiyata, karena sewaktu-waktu dari sekolah lain akan berkunjung ke sekolah kita. Pemanfaatannya, kepala sekolah selalu mendukung dalam setiap perubahan yang positif melalui kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Dinas Pendidikan Kota sebagai pemberi kebijakan semua program sekolah, mengadakan MOU dengan pengelola keuangan sekolah dan tabungan murid. Tentunya ini ada hubungannya. Kenapa Bang Jatim datang tiap hari Rabu? Karena kita ada kegiatan hari Rabu menabung, di mana siswa kita ini diajarkan untuk menabung. Nah, kegunaannya juga banyak. Karena ini saya mohon kepada Bapak Ibu wali kelas juga untuk memotivasi siswanya di dalam kelas. Karena kita ini kegiatan kalau ada yang menggunakan dana, tentunya kalau sudah punya tabungan itu aman, tidak meminta ke orang tuanya harus gitu. Karena kita beberapa tahun sudah pandemi, kita tidak ada kegiatan menabung. Mulai sekarang kita ada lagi kegiatan menabung. Monggo dimotivasi mereka. Sekolah tidak dapat apa-apa dari tabungan. Mereka itu harus datang ke sini untuk membantu siswa kita ataupun Bapak Ibu guru supaya tidak jauh-jauh menabung di luar. Izin Pak, saya izin mau menabung ke bank. Kalau mengambil sih tidak apa-apa izin. Tapi kalau menabung ya tunggu setiap hari Rabu. Petugas Bang Jatim akan menerima tabungan Bapak Ibu dan siswa. Berikutnya, dengan kerjasama yang baik dengan puskesmas dan polsek, maka informasi tentang kesehatan dan lalu lintas lebih cepat diperoleh. Ya, kita ini juga dipantau oleh pihak puskesmas, di mana setiap ada kegiatan pasti berhubungan dengan kesehatan siswa kita dan Bapak Ibu guru. Begitu dengan polsek demi keamanan di SMP Negeri 12 Surabaya ini, saya selalu
berkomunikasi ke Babinsa. Kalau biasanya di Kota Surabaya ini tidak ada masalah ataupun keriunan. Modal agama dan budaya, di mana budaya gotong royong ini sering kita laksanakan ya Bapak Ibu. Terima kasih pada wali kelas 789. Kemudian BTG atau BTA, perayaan hari besar agama, sopan santun di sekolah. Ini sudah Bapak Ibu laksanakan. Nah, strategi pemanfaatannya memanfaatkan adanya kebiasaan bergotong royong antar guru, teman sejawat, dan antar murid, sehingga dimanfaatkan untuk mewujudkan impian bersama, yaitu kelas yang nyaman dan menyenangkan. Memanfaatkan sikap santun yang dimiliki oleh para murid yang saling menghargai kemampuan antar murid, memfasilitasi murid dalam merayakan hari besar agama, dan mewujudkan karakter murid yang mencerminkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah di SMP Negeri 2 Surabaya ini selalu mengadakan kegiatan PHBI. Modal fisik di sini tentunya Bapak Ibu sudah merasakan ada ruang kelas yang luas, ruang UKS, aula, laboratorium, masjid, dan lapangan olahraga, sudut kelas, perpustakaan, kelas terdiri dari 27 rombel. Sedangkan strategi pemanfaatannya memanfaatkannya sebagai media sarana untuk mewujudkan kelas impian yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar murid. Memanfaatkan sebagai prasarana yang belum digunakan secara maksimal untuk menunjang pembelajaran murid. Murid dapat memanfaatkan kelas yang luas dengan bebas berkreasi dan sebagai basis literasi di perpustakaan. Itu tiap hari di perpustakaan. Alhamdulillah mereka sudah terbiasa dengan literasi di perpustakaan. Modal lingkungan atau alam. Nah, di sini maksudnya adalah di luar kelas, ya. Itu ada hiasan yang terdapat di lingkungan kelas, kemudian ada hutan sekolah, taman greenhouse, kolam ikan, kebun kelas, dan taman kelas. Ini alhamdulillah anak-anak sudah punya. Strategi pemanfaatannya memanfaatkan bahan-bahan dan hiasan yang ramah lingkungan. Daur ulang yang itu bisa digunakan, kemudian ditempel di dinding dengan ditambah kreasi oleh murid sesuai kelas yang diimpikan. Menunjang pembelajaran berbasis lingkungan dengan memanfaatkan aset sekolah sebagai sumber belajar. Kita gunakan saja aset yang ada di sini. Kalau anak-anak biasa suruh membawa jahe, kunir, kemarin alhamdulillah B5 sudah berjalan dengan lancar. Nah, ini nanti kedepannya untuk kurikuler, insya Allah nanti kita adakan, anak-anak bisa menampilkan apa yang sudah Bapak Ibu berikan ke mereka melalui SAS. Ini lanjut untuk modal finansial. Ini yang terakhir, modal finansial Pak. Dari modal yang lainnya itu kalau tidak ada finansialnya atau dana, saya tidak bisa berjalan ya. Di mana pendanaan dari sekolah untuk berupa bus dan popda, wali murid, mungkin ada semacam sumbangan, ya, sampai infak, koperasi sekolah, kemudian swadaya dari guru. Kalau swadaya dari guru ini, biasanya tadi Pak, ini ada kegiatan dan malam kita Pak, kita mengumpulkan perlengkapan dapur. Alhamdulillah semuanya sudah Bapak Ibu memberikan, ya, terima kasih pada Bu Siti ini ya, yang sudah menyalurkan bantuan langsung ke Wisma PBNI. Tadi sudah diantarkan oleh Pak Ovik. Pemanfaatannya memanfaatkan penyediaan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat perlengkapan lainnya untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan sebagai penyemangat belajar. Menunjang pembiayaan proses pembelajaran melalui RKAS sesuai prioritas. Hasil dari kooperasi digunakan untuk mengembangkan sarana pembelajaran dan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini dari modal finansial ini tentunya
sudah ada yang kita lakukan. Dan operasi mungkin untuk kegiatan sarana pembelajaran kelas. Monggo nanti kalau memang ada, Pak, bagaimana kalau di hari koperasi kita mintakan untuk membantu modal atau aset yang akan digunakan untuk pengembangan sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, di mana saya mendesimasikan tentang aset yang ada di SMP Negeri 4 Surabaya dan yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Mungkin dari apa yang disampaikan ada yang kurang, ya mohon maaf, karena ini dari pengamatan saya ketika ada aset-aset yang seperti ini saya masukkan. Mungkin dari masukan Bapak Ibu ini sebagai bahan pertimbangan saya nantinya, dan nanti akan saya laporkan kepada Ibu Esti selaku Kepala SMP Negeri Surabaya untuk kita tidak lanjuti. Dan Bu Esti pun juga menerima kalau ada saran ataupun kritikan dari Bapak Ibu tentang bagaimana sih SMP Negeri 24 Surabaya ini harus kita kembangkan. Karena saya tahu Bapak Ibu kalau tidak digerakkan, ya, ayo Pak, nanti gerak kita sama-sama. Tapi kalau hanya itu masih duduk-duduk, nggak mau, tidak. Mari kita ubah image seperti ini. Bagaimanapun juga ini adalah sekolah Bapak Ibu, kita rawat bersama-sama, kegiatan yang kita lakukan juga bersama-sama. Jadi tidak ada rasa, itu kerjaannya staff, itu kerjaannya kurikulum, itu kerjaannya kesiswaan. Kalau itu sudah berhubungan dengan siswa, Panjenengan sebagai pemimpin pembelajaran, ayo sama-sama. Kalau saya katakan ini mohon maaf ini ya, kalau di dalam ruangan ini mungkin hanya 1-2 orang, Pak saya nanti ngajar jam sekian, oh ya. Karena saya sering itu juga naik, lihat Bapak Ibu guru, oh di kelas masih kosong, monggo ini nanti siapa gurunya. Nah, ini kita ubah. Kalau memang di jadwal Bapak Ibu sudah mengajar, monggo masuk untuk memberikan pembelajaran di dalam kelas. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada kesalahan dari saya dan data-data yang saya tulis di sini mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini dari wali murid Pak Komisi ya. Terima kasih. Dari wali murid. Tadi Pak Ari menyampaikan ya kita bisa maju bersama-sama, saling membantu, saling memberi masukan. Kalau menurut saya yang mendasar di sekolah ini adalah ketika ada 2 tempat, lantai 1 dan lantai 2, di mana lantai 1 yaitu perpus, perpus, staf, terus kemudian ruang kepala sekolah, ibu. Kemudian di lantai 2 ada ruang guru, ada ruang multimedia. Tapi yang di multimedia pun juga ada. Menurut saya, selama ini masih di 2 tempat yang berbeda, yang diidealkan Pak Hari insya Allah akan sulit direalisasikan. Tetapi kalau sudah menjadi 1, kemungkinan yang diimpikan Pak Hari dan mungkin diimpikan semua, mungkin lambat cepat atau lambat akan bisa terakomodir ya. Karena ini saling merasa nyaman, yang dia tadi lantai 2 merasa nyaman dengan cara seperti ini, yang di bawah mungkin juga nyaman dengan cara seperti itu, dan kalau itu berkelanjutan, maka yang diimpikan Pak Hari tadi kemungkinan akan kecil bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua,
Ini mungkin sudah ranahnya maaf Bu, mungkin para sudah mungkin Pak sudah juga. Tempoh hari kita sudah bicara tentang fasilitas di kelas, yaitu tentang LCD, salon dan sebagainya. Kita tinggal menunggu kesiapan alat-alat itu bisa digunakan. Nah yang kedua yaitu tentang sound system. Sound system itu saya sering kali tanya kepada anak-anak ketika ada pengumuman, kamu dengar Pak, apa yang diumumkan? Dengar Pak, tapi nggak jelas. Saya pun juga merasa seperti itu. Kalau ingin sound system itu bisa menjangkau dengan anak-anak dengan komunikasi yang jelas, maka menurut saya memang harus ada pembenahan. Menurut saya caranya begini, ada satu orang yang pegang mic memberi pengumuman, kemudian ada 3 orang ditempatkan di 3 titik. Titik 1 di mana, titik 2 di mana, titik 2 di mana, saya tahu tempatnya itu. Dan harusnya setelah itu sound itu berbunyi. Titik 1 gimana? Oh, dari sini kurang keras. Oh, titik 2 terlalu keras. Jadi ada semacam itu sehingga suara itu bisa sampai ke anak-anak, tapi dengan tidak terlalu besar, tapi bisa jelas. Ketika ada pengumuman, apalagi pengumuman itu dengan agak semangat, ya. Semangat itu bisa diartikan agak marah dikit ya. Yang di lantai 3 yang dekat sini, Masya Allah, mantap, dan nggak jelas. Nah, itu saya khawatir juga kalau sound itu nanti terlalu mengganggu terus sampai keluar dari wilayah sekolah ini, saya khawatir juga nanti ada protes dari warga. Ini kita hindari, tapi yang penting adalah suara sound itu bisa mengcover semua anak-anak dan juga guru-guru dengan suara yang biasa-biasa saja tapi jelas. Jadi ada 2 itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Fauzi. Memang pertanyaan yang cukup baik ini ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita lakukan ya, Bapak Ibu kan sebagai seorang pengajar ya, tentunya kita ini berpihak kepada murid, di mana murid kita inilah yang harus kita openi, kita bimbing. Kemudian apa yang mereka butuhkan, karena apalagi sekarang dengan Merdeka Belajar tentunya mereka itu punya action sendiri apa yang dia minta, dengan berdiferensiasi juga seperti itu. Dan ditambah lagi kalau di dalam RPP tentunya kurikulumnya juga demikian, berdiferensiasi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah memenuhi apa yang sebagai kewajibannya untuk membimbing para murid di dalam kelas, tentunya tidak ada masalah. Kegiatan pembelajaran tentunya itu sudah kewajiban. Kalau memang itu dirasa kalau di ruang guru ini ada perbedaan di bawah, sebenarnya apa ya? Tidak ada perbedaan. Tinggal kita sendiri. Oh iya, waktunya saya harus ke kelas. Dan saya yakin Bapak Ibu guru pun tidak akan terganggu dengan apa yang mungkin di dalam ini, apa di dalam ruang guru ataupun di bawah. Saya yakin juga yang di bawah juga sama-sama di dalam kelas, jadi tidak ada perbedaan. Katakanlah ada sekat-sekat seperti di ruang staff sendiri, di ruang perpus ada sendiri, di ruang guru ada sendiri. Nah itu kita kembali kepada pribadi masing-masing. Bagaimana bisa mengolah panjenengan semuanya? Kalau di Bapak Ibu sebagai seorang pengajar, tentunya image kita bagaimana mengelola murid kita ini dalam kelas. Saya rasa kalau hanya masalah tempat tidak ya, karena saya juga tetap ada kegiatan-kegiatan di dalam ataupun di luar, itu selalu kita komunikasikan melalui WA ataupun di loudspeaker. Nah tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Fauzi
kamu dengar pengumuman yang disampaikan. Nah ini memang kita kendalanya ketika ada pengumuman seperti ini jauh Pak. Ruangan kita ini dengan sentral yang ada di perpustakaan untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu guru atau murid itu kadang-kadang sampai saya tidak terdengar, dan saya yakin juga di sini luar biasa. Saya juga pernah mendengar apa yang di speakernya itu sampai mengangkat telinga, lantai 3 juga terutama. Ya, ini nanti untuk sarana prasarana, insya Allah nanti kita benahi lagi. Kita masih mencari solusinya, bagaimana untuk memberikan informasi di dalam kelas-kelas agar Bapak Ibu guru dan murid itu mendengar apa yang disampaikan pengumuman tersebut. Ini ya jadi yang menurut saya ini. Tadi yang disampaikan saya rasa tidak ada penyekatan kita ini, tidak ada gap-gap di antara Bapak Ibu guru. Monggo kita image saja kita ubah. Kalau dulu ada yang mengatakan si A, si B, itu hanya sebagai tamuan saya. Mari kita bersama-sama berkolaborasi di sini. Kita jangan mempunyai image nanti kalau di ruang perpus itu seperti ini, di ruang UKS seperti ini. Karena mereka ini kita buat untuk menempati posisi dengan tugas tambahan mereka. Yang mungkin kalau memang nanti kebijaksanaan dari Bu Hesti selalu kepala SMP di Surabaya kita ubah, Bapak Ibu guru kumpul semuanya di bawah, semuanya ngumpul, ya kita laksanakan. Karena kita ini bukan sekat ya, memberikan Bapak Ibu itu kemudahan yang di UKS mungkin menempatkan di UKS. Kalau yang di UKS itu di ruang guru di atas, kalau ada apa-apa siswa yang turun lagi, nanti akhirnya mereka mengeluh. Sedangkan Bapak Ibu yang lainnya yang istilahnya tidak mempunyai tugas tambahan atau apa ya, mohon maaf ini mungkin pribadi kita ubah ya. Oh iya, kalau memang saya itu sebagai pengajar ya harus wajibkan kita. Jadi saya rasa tidak ada penyekatan di sekolah ini. Kalau itu memang ruang staff itu saya di situ karena menjaga ruangan sebelum ada tamu. Kalau saya misalkan duduk di ruang guru ada tamu, saya juga naik turun sama dengan Bapak Ibu. Aku ngajar dari kelas 9 terus langsung naik ke lantai 3 kelas 7. Pasti mengeluh. Nah, bagaimana kalau kita ini bersama-sama kita ubah ini seperti itu? Sudah. Kalau memang kebijaksanaan dari sekolah kita ubah sarana prasarana ini terutama ruang guru, ruang UKS, ruang BK jadi satu. Ya nanti kita bicara bersama-sama. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya mampu. Jadi tinggal kita sendiri. Kalau di dalam pikiran kita ini, males, mari munggah, ini lantai 3 aku turun. Ya sudah, ini tidak akan ada motivasi lagi. Pak, sudah kesel Pak. Kita berikan istirahat kalau memang panjenengan capek. Tak apa-apa, yang penting tetap hati kita ini jangan ada istilahnya itu sekat-sekat, meskipun tempat duduknya ini kita berbeda, ruang guru di atas, ruang staf, ruang perpus di bawah, ruang UKS. Tujuannya bukan untuk menyekat, tetapi sesuai dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu terima. Jadi itu ya Pak Fauzi, untuk nanti kedepannya kita koordinasi lagi tentang sarana prasarana dari SMP 12 bagaimana. Nanti kita share juga dengan Bu Hesti selaku kepala SMP Negeri 12 Surabaya. Itu Pak Fauzi yang bisa saya sampaikan. Ya, penyekat itu enggak harus fisik ya Pak ya. Penyekat itu kalau fisik ada kok dalam satu rumah, itu juga enggak ada kedekatan batin karena mereka saling lihat di depan TV, tapi mereka buka HP masing-masing. Artinya kedekatan itu harus berupa fisik, tapi juga bisa berupa batin. Artinya begini, kalau ada kegiatan ya saya tahu Pak Hari sudah melakukan itu ya, komunikasi terus ketika termasuk hari ini harus pakai korpri
Ya kenapa saya nggak pakai topi? Karena memang hari ini saya didapur sebagai Ibu mohon artinya Pak Haris selalu berkomunikasi. Tapi apakah dilakukan juga untuk orang-orang yang lain ya, teman-teman yang lain? Karena hari ini aja sebenarnya ada. Kalau Bapak Ibu ini mau ngomong loh ya, tapi yang ngomong saya sendiri ya oke lah, nggak apa-apa. Artinya ada miss di mana hari ini loh ada gini tapi kita nggak diambil ya seperti itu Pak. Ya jadi sekat itu kan hanya fisik, tapi sebenarnya ketika kita mau walaupun disekat-sekat sekalipun, kalau dalam hati kita ingin bersatu ya tetap akan bisa dilakukan komunikasi. Ya, saya nggak menyuruh teman saya bicara, nggak deh. Kalau memang nggak ada yang mau bicara nggak apa-apa, tapi saya ngomong karena saya mencintai sama Bapak. Ya, terima kasih Pak Polisi. Ya. Memang bagaimanapun juga kita tetap harus komitmen. Kita di SMP Negeri 2 Surabaya mencari nafkah hidup di sini, apapun yang kita lakukan di sini tetap kita lakukan sesuai dengan koridornya masing-masing. Jadi memang disampaikan kita tidak sekat-sekat. Ya mungkin saya tahu apa yang untuk Bapak Ibu nanti katain satu persatu ingin bertanya semua, nanti giliran Bu Hesti mau memberikan informasi sudah, padahal saya ini hanya waktu durasinya 30 menit, ini hampir 1 jam. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya, Ibu ini saran saya ya, jadi memang kita tidak sekat. Jadi apapun juga akan ada yang dapat dari ini kita lakukan bersama-sama. Kalau toh memang kalau Bapak Ibu itu tidak berkenan, saya sudah membuka langsung ke Pak Hari aja. Jadi jangan di antar teman-teman seperti itu, tidak akan terselesaikan. Contoh suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh kesiswaan kelas 9 yang mulai hari Senin kemarin mengadakan perform. Nah, ini dibuka untuk yang wali kelas itu mendampingi mereka, mendampingi siswanya di. Kalau misalkan di sini ada aku tidak boleh dalam acara, sebenarnya sudah saya sampaikan. Semua terlibat, tidak hanya wali kelas 9, tetapi kenyataannya apa? Mungkin di lapangan dilihat saya lihat Pak Fauzi yang biasa. Posisi Pak Fauzi nggak mau turun tangan untuk kegiatan seperti ini. Apakah Pak Fauzi harus saya beri apa? Pak Fauzi nggak tolong. Kalau biasanya kalau saya lihat tempat, maaf Pak Fauzi ya. Tanggal yang lainnya itu apa? Belok tanggapan. Maaf Pak Fauzi ya. Ya, jadi dari kita itu aja yang wali kelas 9 sudah saya share. Ya, yang mendampingi mungkin 1, 2, 3 yang lainnya mungkin di atas atau di ruang guru. Nah ini. Dan saya juga mengatakan bahwa itu kegiatan seperti ini harusnya melibatkan seluruh komponen sekolah, tidak hanya wali kelas. Tapi kenyataannya karena yang mengkoordinasi saya itu hanya sebagai cucu dalam artinya itu di sekolah ya. Kalau memang itu ada unek-unek atau masalah, monggo ke saya aja. Daripada nanti dipendam terus nggak berani. Seperti Bu Tuti langsung belak-belak ini. Biasanya aku yang itu pikiran diri sama Bu Tuti. Tapi kok hari ini kok nggak pernah pikiran saya. Jadi aku biasa ya. Jadi nggak apa-apa nanti nyambung dengan Bu Hesti. Iya. Iya. Ya Bapak Ibu, demikian apa yang sudah saya sampaikan dalam diseminasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat pada Bapak Ibu untuk kemajuan SMP Negeri 2 Surabaya. Apabila ada salah dalam penuturan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.